Baik, selamat sore Pak. Saya atas nama Helena Dianawati dengan NIM 1903030022 akan menjelaskan UTS Metode Penelitian Sosial. Paradigma penelitian sosial. Kuhn dan paradigma sosial. Gagasan paradigma memiliki asal-usul kuno dalam sejarah pemikiran filosofis. Menurut konsepsi tradisional, penemuan tunggal dan penemuan lain akan ditambahkan ke badan pengetahuan. Tanpa paradigma, suatu ilmu tidak memiliki orientasi dan kriteria pilihan. Semua masalah, semua metode, semua teknik sama-sama sah. Kuhn mencatat bahwa paradigma adalah ciri khas yang matang. 3 pertanyaan dasar. Pertanyaan ontologis. Pertanyaan dari apa? Ini menyangkut sifat dan bentuk realitas sosial. Pertanyaan epistemologis. Ini adalah pertanyaan tentang hubungan antara siapa dan apa. Berkaitan dengan pengetahuan mengetahui realitas sosial dan di atas segalanya berfokus pada hubungan antar pengamat dan realitas yang diamati. Pertanyaan metodologis ini adalah pertanyaan tentang bagaimana. Oleh karena itu, ia menganggap instrumen teknis dari proses kognitif. Positivisme. Menurut Comte, positivisme sosiologis abad ke-19, perolehan sudut pandang positivis dalam semua ilmu merupakan titik akhir dari suatu tren yang sebelumnya telah melewati tahapan teologis dan metafisik. Fakta-fakta sosial ini meskipun bukan entitas material, namun memiliki sifat yang sama dengan benda di alam, dan dari sini memperoleh 2 konsekuensi. Positivisme pada dasarnya bersifat induktif, di mana induksi berarti pindah dari yang khusus ke umum. Proses di mana generalisasi atau hukum universal diturunkan dari observasi empiris, dari identifikasi ke teraturan dan pengulangan dalam pecahan realitas yang dipelajari secara empiris. Neopositivisme dan positivisme. Tesis tentang sifat observasi empiris yang secara teori yaitu klaim bahwa tidak ada perbedaan yang jelas antara konsep teoritis dan data yang diamati, menurunkan kepastian positivis terakhir, yaitu objektivitas data yang dikumpulkan dengan netralisasi dan intersubjektivitas bahasa observasi. Neopositivisme, istilah yang digunakan keluaran teoritis, kritik terhadap asumsi mereka, dan paling tidak prosedur di mana elaborasi konseptual dapat diverifikasi secara empiris. Interpretivisme. Saat mengadopsi prinsip Westerhen ke dalam sosiologi dan merevisi posisi asli Dilthey, saat mengadopsi prinsip Verstehen, Weber ingin jatuh ke dalam individualisme atau psikologi subjektif. Ia ingin melestarikan objektivitas ilmu sosial baik dalam hal kemandirian terhadap penilaiannya dan dalam hal kemungkinan merumuskan pernyataan yang bersifat umum bahkan ketika orientasi terhadap individualisme. Catatan akhir. Radiasi, kritik, dan kecenderungan baru. Yang pertama, berpendapat bahwa subjektivitas ekstrem mengesampingkan keberadaan sains dan ilmu sosial pada khususnya. Jika tindakan manusia selalu memiliki dimensi yang unik, atau jika realitas hanya merupakan konstruksi subjektif, maka generalisasi di atas level individu tidak dapat dilakukan dan pengetahuan tidak objektif. Selain itu,
Objektivitas pengetahuan juga ditolak oleh mekanisme yang melalui pengetahuan itu dikejar karena ini melibatkan non-pemisahan peneliti dari objek yang dipelajari. Selain itu, fakta bahwa peneliti tidak dapat melampaui objek yang diteliti juga mengesampingkan kemungkinan verifikasi antar subjek, yang merupakan prinsip dasar sains. Artinya, peneliti lain dapat memperoleh hasil yang sama dengan mengelaborasi hal yang sama atau lainnya. Penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, paradigma neopositivis, kejahatan dalam pembuatan oleh Sampson dan Lau. Hipotesis. Sampson dan Lau meneliti tesis yang dikemukakan oleh mereka yang meneliti perilaku kriminal dalam perspektif siklus hidup. Mereka secara kasar menguraikan kemungkinan teori terhadap kontrol sosial informal, di mana kedua variabel fundamental secara tradisional dianggap sebagai penyebab perilaku menyimpang, kemiskinan, kehancuran keluarga, masa kanak-kanak antisosial, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk mencapai visi global yang akan melampaui perspektif sosiologis dan psikologis yang sempit, ditambah dengan tradisi penelitian yang kuat menggunakan data cross-seksional pada remaja. Desain penelitian. Sampson dan Lau adalah analisis data sekunder yang dikumpulkan oleh Gluck lebih dari 30 tahun sebelumnya. Gluck telah mengumpulkan data tentang 500 pemuda kulit putih yang dihukum karena kejahatan berusia antara 10 dan 17 tahun pada awal penelitian tahun 1939 dan pada 500 pemuda tanpa catatan kriminal. Yang pertama berlokasi di 2 rumah koreksi di Massachusetts, yang terakhir adalah siswa sekolah umum dari daerah yang sama, dipilih berdasarkan desain pencocokan yang sangat teliti. 500 anak nakal yang ditetapkan secara resmi dan 500 orang yang tidak bersalah dicocokkan kasus demi kasus berdasarkan usia, ras, etnis, lingkungan, dan kecerdasan. Pencatatan empiris dan hasil analisis. Sampson dan Lau mempresentasikan hasil penelitian mereka dalam 5 bab buku tentang subjek, konteks keluarga, kenakalan remaja, peran sekolah, teman sebaya dan saudara, kontinuitas perilaku dari waktu ke waktu, ikatan sosial orang dewasa, dan perubahan perilaku kriminal. Setiap bab dibangun dengan cara linear yang sama. A. Kerangka teoritis, B. Pencatatan empiris, C. Hasil analisis, dan D. Kembali ke teori. Yang kedua, paradigma interpretatif pulau di jalan oleh Sanchez dan Jankowski. Perbedaan leksikal antara dua bagian ini yang mengacu pada tujuan akuntansi untuk pemahaman masing-masing secara fasih mengungkapkan perbedaan antara pendekatan metodologis yang diadopsi dalam dua studi ini. Desain penelitian dan pengumpulan data. Penelitian Sanchez-Jankowski adalah contoh observasi partisipan, tidak seperti kebanyakan peneliti yang dilakukan melalui observasi partisipan yang berfokus pada kelompok tertentu atau organisasi tunggal. Penelitian Sanchez dan Jankowski, penelitian dilakukan sejak awal studi perbandingan yang bertujuan untuk memahami kesamaan apa yang dimiliki secara spesifik untuk masing-masing kelompok. Hipotesis. Ahli-ahli
menarik secara mendalam peneliti yang dilakukan dan menetapkan kesimpulan yang dibawa oleh pengalamannya. Struktur ini tidak berasal dari pilihan pribadi penulis, tetapi dari karakteristik pendekatan interpretatif sebagaimana telah ditunjukkan berlangsung dengan cara yang pada dasarnya induktif dan sengaja menghindari terkondisikan oleh teori di awal. Memang teorinya struktur kepemimpinan dengan peran yang didefinisikan secara jelas dan kewenangannya diberikan melalui mekanisme legitimasi. Interpretasi materi empiris. Hasil akhirnya adalah jenis pengetahuan yang sangat berbeda dari yang diberikan Sampson dan Lau. Tujuannya tidak lagi untuk membedakan mode kausal, di mana variabel dihubungkan melalui hubungan sebab akibat, melainkan untuk menyusun klasifikasi dan tipologi berdasarkan pengalaman tangan pertama dalam aplikasi yang jelas dari paradigma interpretatif. Perencanaan penelitian. Kesimpulannya sudah dijalin ke dalam jalinan bab teori awal. Tidak pernah ada pemisahan yang berbeda antara teori dan temuan empiris. Cara kerjanya sangat berbeda dengan Sampson dan Lau. Ia tidak memulai dengan hipotesis yang jelas di benaknya, tetapi membangunnya seiring perjalanan waktu. Misalnya, ketika dia menolak penjelasan psikososial tradisional, mengapa seorang pemuda bergabung dengan geng pencarian identitas. Yang ketiga, penelitian kualitatif dan kuantitatif perbandingan. Dalam kasus penelitian kuantitatif yang diilhami oleh paradigma neopositivis, hubungan ini terstruktur dalam fase berurutan secara logis menurut pendekatan deduktif secara substansial. Teori mendahului observasi yang berusaha untuk membenarkan, yaitu untuk mendukung teori yang dirumuskan sebelumnya dengan data empiris. Dalam penelitian kualitatif yang bersumber dari paradigma interpretif, terdapat hubungan yang terbuka dari interaktif antara teori dan penelitian. Peneliti sering dengan sengaja menghindari perumusan teori sebelum kerja lapangan dimulai, dengan alasan hal ini dapat menghambat kemampuannya untuk memahami sudut pandang subjek yang diteliti. Pengumpulan data. Salah satu perbedaan utama antara kedua pendekatan tersebut berkaitan dengan penelitian rancangan. Artinya, semua keputusan operasional tentang di mana, bagaimana, dan kapan mengumpulkan data ini ini berarti memutuskan alat pengumpulan data apa yang akan digunakan, seperti wawancara atau observasi partisipan, kuesioner atau eksperimen, dan lain-lain, di mana pengumpulan data akan dilakukan, berapa banyak, dan subjek atau organisasi mana yang akan dipelajari. Analisis data. Analisis data mungkin merupakan fase di mana perbedaan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif paling terlihat, paling tidak dari sudut pandang grafis semata. Penelitian kuantitatif banyak menggunakan alat matematika dan statistik bersama-sama dengan berbagai macam tabel, grafik, uji statistik, dan lain-lain, serta peralatan teknologi lengkap seperti komputer, file, bank data, perangkat lunak, dan lain-lain. Yang keempat, catatan akhir. Dua cara berbeda menyelidiki realitas sosial. Sudut pandang kedua dianut secara luas di antara para ilmuwan sosial tentang persuasi kuantitatif. Meskipun telah memilih paradigma neopositivis, para peneliti ini tidak menyangkal bahwa keluaran yang bermanfaat dapat dihasilkan oleh teknik kualitatif. Namun demikian, teknik semacam itu dipandang sebagai bagian dari fase eksplorasi prailmiah, fungsinya untuk merangsang pemikiran dalam
curah pendapat yang mendahului fase yang benar-benar ilmiah. Dari teori ke penelitian empiris. Struktur kas riset kuantitatif. Aturan mendasar pertama dari penelitian empiris adalah bahwa hal itu tidak harus dilakukan dalam kerangka kerja yang disepakati bersama. Tidak seperti seni, penelitian ilmiah adalah proses kolektif seperti yang ditunjukkan Merton tahun 1968. Sains itu publik, bukan privat. Aspek publik kolektif dari sains ini memiliki konotasi ganda dan berasal dari kebutuhan ganda. Di satu sisi, itu menyiratkan kontrol, konsep, dan prosedur yang diadopsi oleh sosiolog paling intuitif sekalipun harus distandar, dan hasil intuisi mereka harus dapat diverifikasi juga oleh orang lain. Dari teori ke hipotesis. Teori dapat didefinisikan sebagai yang pertama, satu set proposisi yang berhubungan secara organik, kedua yang berada pada tingkat abstraksi dan generalisasi yang lebih tinggi daripada realitas empiris. Yang ketiga, proposisi yang menyiratkan hubungan antara dua atau lebih konsep yang terletak pada tingkat abstraksi dan generalitas yang lebih rendah daripada teori, yang memungkinkan teori diubah menjadi istilah-istilah yang dapat diuji secara empiris. Dari konsep ke variabel. Istilah konsep mengacu pada konten sematik, artinya tanda linguistik dari gambaran mental. Arti etimologisnya dari bahasa Latin cum capio, mengambil bersama-sama, menunjukkan baik tindakan beraneka ragam dalam suatu pemikiran dan tindakan mengabstraksi makna universal dari kesan indera langsung dan dari manifestasi yang khusus. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa istilah memiliki arti yang sangat umum dan dapat mencakup segala jenis tanda atau prosedur semantik. Demikian video dari saya. Terima kasih. Selamat sore, Pak.